Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai directional drilling, yaitu pemboran berarah, terkait mata kuliah Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dipi Ananda Ratu dengan NIM 22050029 dari kelas TPA Prodi S1 Teknik Perminyakan. Baik, di sini materi awal yang akan kita simak yaitu pengertian dasar. Pengertian dasar dari pemboran yaitu dilakukan tidak hanya dengan sistem vertikal, namun sudah berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, serta tuntutan kebutuhan terhadap sumber daya alam khususnya energi minyak dan gas bumi. Di samping itu juga kendala-kendala yang dihadapi pada drilling operation baik dilihat dari segi topografi serta geologi. Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli perminyakan khususnya di pengeboran harus melakukan pengeboran vertikal, yaitu diantaranya direksional dan horizontal. Di sini ada tipe-tipe pemboran non-vertikal. Yang pertama dimulai dari pemboran berarah, yaitu pemboran yang dilakukan karena kendala atau problem dari segi topografi di surface maupun geologi di subsurface. Lalu yang kedua, pemboran horizontal, yaitu pemboran yang dilakukan karena memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas atau menghasilkan hidrokarbon dari sumur yang besar. Selanjutnya yaitu latar belakang atau alasan dilakukannya pemboran berarah. Itu ada dua, yaitu topografi dan geologi. Di topografi itu yang pertama reservoirnya berada di posisi di bawah gedung atau kota. Yang kedua reservoirnya berada di bawah sungai atau rawa. Yang ketiga reservoir berada di bawah gunung atau pegunungan. Lalu geologi, yang pertama itu adanya kubah garam atau salt dome. Lalu yang kedua adanya patahan atau fault. Alasan lainnya yaitu pengeboran cluster system. Pengeboran yang dilakukan dengan sistem gugusan yang tujuannya untuk mempermudah sistem produksi. Sistem produksi pengumpulan serta dapat menghemat biaya karena satu platform atau lokasi dilakukan satu sumur vertikal dan beberapa sumur dibor dengan cara berarah. Yang kedua yaitu pemboran sidetrack, yaitu pemboran yang dilakukan dengan sistem pembelokan yang tujuannya untuk menghindari benda atau peralatan yang tertinggal di dalam pada posisi trayek atau lintasan awal. Lalu yang ketiga yaitu pemboran relief well. Pemboran yang dilakukan dengan atau memiliki tujuan untuk mematikan sumur sebelah karena blowout atau sumber liar. Jadi relief well ini sumurnya sudah ada lalu terjadi ledakan seperti blowout, maka karena cadangan masih memungkinkan untuk diambil, maka dilakukan directional drilling. Berikut adalah gambar-gambar lampiran yang telah saya paparkan tadi. Yang pertama itu formasi produktif di bawah air payau atau sungai, yang kedua di bawah perkotaan atau bangunan, lalu yang ketiga pemboran terarah karena salt dome atau kubah garam, lalu pemboran terarah karena patahan atau fault, cluster system, dan relief well. Selanjutnya di sini garis batas di permukaan dan menyimpang dari garis lurus. Jadi pemboran yang tadinya lurus, maka karena satu dan lain hal dilakukanlah pemboran berarah ini. Lalu di sini jenis tipe lintasan pemboran berarah. Yang pertama itu tipe 1, kick off point atau pembelokan pertama dilakukan pada kedalaman dangkal. Tipe kedua, pembelokan pertama dilakukan pada kedalaman lebih dalam dari tipe 1 atau pembelokan dilakukan pada kedalaman dekat dengan target reservoir. Lalu selanjutnya itu ada yang tipe S, yaitu lintasan dilakukan 2 kali pembelokan. Pertama, dilakukan pada kedalaman tertentu, kemudian dilakukan pembelokan kedua dengan kedalaman dan sudut kembali vertikal atau return to vertical seperti semula sampai kedalaman target. Di sini ada bagian-bagian penting pemboran berarah. Untuk titik awal atau titik spud in dari sumur itu yaitu ada di titik A, yaitu mulut sumur. Lalu yang B itu titik belok, kick off point, titik di mana pertama kali drill string atau bit itu mulai berbelok arah. Lalu yang titik BC
yaitu ada build up section, titik CD, tension section, lalu titik DE itu adalah drop off section, dimulai dari titik di mana pemboran itu mulai turun. Lalu dari E ke F itu back to vertical section, di mana pengeboran itu kembali dengan arah vertikal, tidak belok lagi. Lalu untuk dari titik A ke G yaitu true vertical depth atau kedalaman sebenarnya. Untuk titik A, B, C, D, E, F yaitu kedalaman sesungguhnya atau measured depth. Perlu diketahui bahwasanya perbedaan dari TVD dan MD atau measured depth ini lebih dalam measured depth atau kedalaman sumur. Lalu selanjutnya ada sudut kemiringan atau sudut kemiringan yang ditandai dengan lalu selanjutnya ada sudut arah atau azimut. Sudut kemiringan ini kita sebut dengan inklinasi. Lalu untuk G ke F itu drift atau penyimpangan volume total. Lalu selanjutnya itu ada tipe pemboran berarah atau shallow deviation type. Itu kick off point terletak di bawah kedalaman yang dangkal. Lalu deviation type itu kick off point-nya terletak jauh di dalam permukaan tanah. Untuk return to vertical type itu pemilihan didasarkan pada lokasi koordinat di permukaan dan jarak antara lokasi dengan sasaran. Di sini untuk gambar atau penjelasan dari tipe pembelokan berarah. Lalu di sini ada bagian slide yang menjelaskan peralatan pembelok lintasan atau arah lubang sumur. Yang pertama itu ada Berger bite, lalu spud bite, knuckle joint, whipstock, turbo drill, dan dyna drill. Untuk masalah akibat kemiringan lubang bor, itu diantaranya ada fatigue failure pada drill type, lalu yang kedua case-sitting atau terjepitnya sebagian drill string karena goresan antara drill string dengan dinding lubang bor. Lalu yang ketiga berkurangnya sumur drill pipe karena tension. Tension itu adalah beban akibat gaya tarikan. Lalu ada bottom hole assembly atau BHA. Itu sebagai pemberat untuk drill pipe. Baik, di sini ada bagian-bagian BHA. Yang pertama adalah ada drill collar, ada stabilizer. Drill collar itu sebagai pemberat dari drill pipe agar drill pipe terus bisa mengebor ke kedalaman yang diinginkan. Stabilizer fungsinya agar drill string itu dalam posisi yang tegak. Lalu ada reamer, lalu ada shock sub, ada bead, ada DHM atau downhole motor. Ini selanjutnya ada alat survei, MWD, LWD, dan bend sub. Baik, di sini kita kembali di peralatan pembelok lintasan atau arah lubang sumur. Itu ada Badger Bead. Badger Bead ini biasanya digunakan pada formasi yang lunak, di mana laju pemborannya 40 feet per jam atau lebih. Pahat ini menggunakan jet biasa dengan 2 atau 3 kon. Untuk gambar lebih jelasnya ada di samping. Lalu selanjutnya ada spud bead. Spud bead ini merupakan bead tanpa roller cutter. Bentuknya seperti biji sekop. Prinsip kerja pahat ini seperti pada Badger bead, yaitu dengan mengarahkan jet lumpur ke arah pembelokan lubang yang diinginkan. Lalu ada knuckle joint. Knuckle joint pada prinsipnya merupakan suatu drill string yang diperpanjang dengan menggunakan suatu sendi peluru. Oleh karena itu memungkinkan terjadinya putaran bersudut rangkaian pipa pemboran dengan pahat di mana drill string dan bitnya disetel pada sudut tertentu untuk mendapatkan sifat yang luas, jadi mempermudah saat pembelokan. Lalu ada whipstock.
Baik, di sini ada whipstock, yaitu suatu alat dari besi yang berbentuk biji dengan saluran tempat bergeraknya bit yang melengkung hingga bit akan dibelokkan arahnya. Whipstock ini ada dua jenis, yaitu whipstock yang retrievable atau bisa diangkat kembali dan whipstock yang tidak retrievable. Yang umum digunakan adalah jenis retrievable whipstock. Penggunaannya ini akan menghasilkan panjang lubang yang terbatas, yaitu di antara 20-30 feet. Whipstock dapat dipasang dengan mengkombinasikan peralatan lain untuk mencapai tingkat sudut kemiringan yang diharapkan. Untuk gambarnya seperti gambar yang sudah saya lampirkan. Selanjutnya ada positive displacement motor, yaitu downhole motor yang bekerja dengan sistem hidraulik berdasarkan prinsip Moinyu untuk memutar bit, seperti juga turbo drill, PDM atau positive displacement motor akan memutar bit tanpa harus memutar drill sting. Lalu ada Rotary Steerable System atau RSS atau lebih dikenal dengan power drive, merupakan alat pembelok lubang bor generasi terbaru. Prinsip kerja alat ini mirip dengan watt motor, tetapi alat ini dapat juga ikut berputar atau rotate seperti rangkaian pemboran. Lalu selanjutnya prinsip pola susunan BHA, yaitu ada prinsip fulcrum, prinsip pendulum, dan prinsip stabilisasi. Untuk yang pertama itu, prinsip yang pertama menunjukkan penempatan stabilizer dekat dengan bit. Tujuannya untuk menaikkan sudut lubang bor. Lalu yang kedua itu pendulum menunjukkan stabilizer jauh dengan bit. Tujuannya untuk menurunkan sudut lubang bor. Lalu ada stabilisasi, yaitu menempatkan stabilizer lebih dari satu. Tujuannya untuk mempertahankan sudut. Peralatan bawah permukaan berarah di sini ada 3. Yang pertama itu ada downhole drilling motor atau DHDM yang digunakan untuk menggerakkan bit. Pergerakan utama motor ini adalah fluida lumpur pemboran dipompakan dari permukaan menuju motor melalui drill string. Lumpur pemboran tersebut menggerakkan mekanisme motor. Dari mekanisme motor, DHDM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada turbin motor dan positive displacement motor. Turbin motor terdiri dari sudut-sudut yang dipasang 45-50 derajat arah rotasi. Sudut-sudut tersebut menghasilkan gaya sentrifugal dari hasil energi mekanik fluida. Karena diameter turbin cukup kecil, motor harus berputar dengan kecepatan tinggi, maka sangat cocok untuk digabung dengan PDC atau diamond. Selanjutnya ada positive displacement motor, digerakkan oleh pompa Moinyu dengan rotor berbentuk helicoidal yang berperan sebagai rotor tersekat di dalam stator. Lalu selanjutnya ada steerable system, sistem pemboran yang dapat dikontrol arah pemborannya secara langsung ketika melakukan pemboran. Sistem ini meliputi bit, band housing DHDM, MWD, dan stabilizer yang sudah merupakan kombinasi dari BHA. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada drill collar. Dibagi 2, drill collar ini menjadi articulate drill collar, yaitu drill collar menggunakan flexible joint. Lalu yang kedua itu ada non-magnetic drill collar atau NMDC, sering disebut dengan Monel collar, terdiri dari 70% nikel dan 30% tembaga. Baik, itu tadi adalah materi tentang directional drilling atau pemboran berarah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.